meminimalisir keparahan dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Cukup panjang, apakah cukup jelas pertanyaannya Pak Jonan? Cukup jelas, bisa jawab ya, Jadi Ibu cerita tadi ya, sebenarnya data ini kan dibutuhkan juga untuk sebuah platform untuk mengidentifikasi kita, artinya kalau misalnya di marketplace gitu ya, memvalidasi apakah kita beneran seller yang bagus atau seller yang memang kredibel gitu ya. Gak mungkin dalam sebuah marketplace kemudian menjual dari seorang seller yang kita nggak tahu identitasnya gitu ya. Justru malah semakin terbuka identitas satu seller gitu di dalam marketplace akan semakin bagus gitu kan. Itu sebaliknya, kalau misalnya pembelinya kemudian tidak mencantumkan data diri yang lengkap untuk marketplace, tentu mereka juga kan kesulitan kalau misalnya nanti akan mengirimkan barangnya gitu ya, mau dikirim kemana kan juga susah gitu ya. Nah, untuk itu dibutuhkan tanggung jawab yang besar ketika kemudian sebuah platform, sebuah perusahaan bisnis yang kemudian mengelola data untuk kemudian mereka harus tanggung jawab nih kalau misalnya ada kebocoran data, langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian dari kita juga harus jangan sampai kita asal menginput atau mengunggah data apapun ke dalam sebuah platform yang kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang buat, kita nggak tahu mereka siapa, tapi kita langsung begitu aja ngisi berbagai macam data yang kita punya. Padahal tadi disebutkan sama narasumber lainnya juga bahwa data ini penting banget sekarang gitu ya. Kalau dulu kan ada harta tahta wanita gitu ya, tapi sekarang wanita nggak boleh disampaikan dengan harta gitu ya. Jadi harta tahta dan data, nah itu sekarang penting banget. Data itu sekarang, kalau dulu mungkin kalau misalnya KTP kesebar udah nggak masalah gitu ya, bodo amat. Tapi sekarang karena kita tahu data itu sangat penting banget, maka mulai sekarang kita harus aware lagi, jangan sampai kita sembarangan ngasih data. Kalaupun nanti misalnya ngasih foto KTP, silakan gunakan watermark, kita edit fotonya, dikasih watermark, dan jangan lupa dicatat. Ini pernah saya ngirimkan KTP itu kemana, ngirimkan scan KTP kemana, jadi kita tahu, kita tracing. Jadi kalau misalnya ada kebocoran data, kita tahu, oh ternyata datanya pernah bocor tuh ketika saya submit ataupun mengirim data misalnya ke platform tertentu gitu ya. Terus tentang hoax gitu ya. Tadi tentang hoax bagaimana cara ngefilter, tadi udah sampaikan juga. Yang penting jangan buru-buru cepat nge-share dan jangan buru-buru cepat sebar. Cek lagi validasinya gitu. Jangan sampai kemudian kita bersembunyi dari kata share dari grup sebelah, atau ini bener nggak luar biasanya pakai kata kayak gitu untuk sebenarnya kita nggak tahu ini fakta atau hoax gitu. Mending tanya ke orang yang ngerti daripada langsung sebar di grup, nanya seperti itu ternyata sama teman-teman yang lain udah di-share lagi dan seterusnya. Mungkin seperti itu Kak Nesya, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jota Eka atas jawabannya. Betul sekali, bisa setuju di era kita sekarang harta, tahta, data paling penting ya Pak ya. Karena data tersebar itu bahaya sekali teman-teman ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua, ditujukan untuk Pak Diasma Suandaru. Pertanyaan dari Fadila Khairunisa. Bagaimana cara membangun digital culture yang baik agar dapat membentuk pola pikir yang maju pada seseorang di lingkungan sekitar? Seperti yang kita ketahui, saat ini segala kegiatan didasari dengan teknologi. Namun masih banyak orang yang tidak mau menggunakan potensi ini untuk media pembelajaran dengan alasan gaptek dan lain sebagainya, serta sulitnya mengajak mereka agar memiliki skill digital seperti mengikuti webinar yang sangat bermanfaat semacam ini. Jelas Pak Dias pertanyaan ini? Yang awal tadi agak kurang jelas Mbak, yang kalimat pertama. Baik. Bagaimana cara membangun digital culture yang baik agar dapat membentuk pola pikir yang maju pada seseorang di lingkungan sekitar kita Pak? Oke, ya, bagus ya. Terima kasih atas pertanyaan yang baik ya. Memang kita itu tidak bisa menyeragamkan manusia, ya harus kita pahami. Kita juga tidak bisa meminta orang lain itu seperti kita dengan cara-cara tertentu. Ya itu bisa, tapi itu di dalam sebuah negara yang otoriter. Ya, jadi memang dalam negara yang memiliki semangat yang otoritarianisme itu bisa menyeragamkan kemauan, itu bisa menyeragamkan ketertinggalan, itu bisa. Tapi di dalam negara Indonesia, dalam negara yang demokratis misalkan,
ini apalagi dalam struktur sosiokultural yang berbeda. Anda tahu ada 13% anak-anak didik kita itu di sekolahnya tidak punya PLN. Ya, jangan hanya bicara soal Jawa. Ya, jadi persepsi kita harus persepsi keindonesiaan. Ya, dalam melihat itu persepsinya jangan persepsi saya sebagai orang Sukoharjo, saya sebagai orang Jawa Tengah, apalagi Jakarta. Nah, kesalahan selama ini dalam membangun segala sesuatu itu adalah persepsi Jawa. Tapi perlu ada cara berpikir dengan yang namanya tentang Indonesia. Masih ada wilayah yang namanya Maluku, Nusa Tenggara, dan itu banyak sekali. Mahasiswa saya itu banyak yang tidak bisa menangkap dengan baik karena jaringan, ya. Jadi berbeda dengan teman-teman yang di Jawa. Jadi dari pengalaman itu, maka kalau ada orang-orang yang gaptek, misalkan ya, itu memang tergantung keinginan dia sendiri. Apakah itu jadi kebutuhan atau tidak? Selama dia tidak menjadi kebutuhan, dia tidak akan pernah belajar. Kalau itu segala sesuatu adalah kebutuhan Anda, pasti Anda belajar. Nah, karena itu biar enggak itu ya biarkan itu berkembang secara evolutif, ya, secara baik, ya. Kalau dia akan jadi butuh, dia pasti akan belajar. Tapi kalau enggak, tidak bisa dipaksa. Terus kalau hal-hal yang jelek, ya tularkan konten-konten yang memang mempengaruhi yang sekitar, pengaruhi dengan konten-konten yang keseharian aja, keseharian yang ada di sosial masyarakat kita. Dan dia pasti akan melirik dan itu akan bisa menjadi. Dan jangan yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja. Apa kegiatan-kegiatan Anda rewang, ya, Anda berbagi, Anda apapun itu bisa menjadi konten, dan itu mereka pada prinsipnya orang itu ingin pamer, ya Mbak ya, Mbak Nisa ya. Pada dasarnya itu manusia itu ingin pamer. Ya itu semuanya itu pasti ingin pamer ya. Tapi bagaimana kita mengendalikan itu menjadi konten yang positif, ya. Pamer apa saja, ya macam-macam. Intelektual itu juga dipamerkan kadang-kadang, ya. Kepintaran itu dipamerkan, ya. Yang nampak ataupun yang tidak nampak. Makanya dorong teman-teman di sekitar kita agar itu bisa memamerkan yang positif, ya, memamerkan apa yang dia miliki. Ya, pinter ngarit, membuat tutorial ngarit yang baik, yang benar, ya, sesuai dengan budaya, itu bisa jadi viral itu, ya. Tutorial ngarit untuk wedus, ya, itu bisa jadi tutorial. Coba saya pernah lihat itu di YouTube itu cara mengarit yang baik, ya. Nah, itu menjadi mungkin yang mengarit bapaknya tapi anaknya yang begitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu positif ya, Pak, ya. Dan itu adalah konten-konten yang saya rasa menarik bagi kita. Apapun itu bisa menjadi konten yang bagus dan akan menjadi, kita nggak gaptek, kalau nggak apa ya minta orang lain. Dan itu sekitar kita tuh banyak ilmu kok. Tidak perlu mencari di luar, di sekitar kita itu ilmu banyak sekali. Dan itu kita perlu menggali. Saya rasa itu. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke Mbak moderator kita. Pak Dias atas jawabannya. Memang di era sekarang ini siapapun bisa menjadi konten kreator, tinggal kita memilih memamerkan hal-hal yang positif apa negatif. Tapi semoga teman-teman di Sukoharjo semuanya bisa memamerkan hal-hal yang positif ya Pak ya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Murni. Ini pertanyaan dari Xiaofei. Pertanyaannya adalah, saat ini banyak anak di bawah umur memanfaatkan skillnya untuk menggunakan media sosial. Namun sayangnya di dunia digital ada dua sisi yang bisa kita dapat, yaitu negatif dan positifnya. Lalu bagaimana cara kita mengedukasi saudara kita yang masih di bawah umur agar tidak mudah mempercayai berita hoax yang bertebaran di luar sana, lalu tidak mudah terpengaruh dengan konten negatif, mudah saring sebelum sharing. Bagaimana juga cara kita bisa mengedukasi agar lebih mengarahkan menggunakan internet untuk hal yang positif seperti membuat konten yang bermanfaat atau media sosial yang kita miliki bisa menjadi sumber uang buat kita seperti untuk berjualan online. Pertanyaannya borongan, kamu nih, silahkan dijawab. Oke, terima kasih Pak tadi yang bertanya borongan. Nah, Risha, nanti kalau saya lupa pertanyaannya nanti tolong diulang ya Pak. Tadi yang pertama, bagaimana cara kita memberikan edukasi ke orang-orang sekitar ya Pak? Lanjutin kali soalnya.
mengedukasi ini tentunya kalau saya personal sendiri itu kita mengajarkan tentang kebaikan karakter seseorang, dalam artian tidak semua orang itu open minded kita, mungkin maksudnya diri kita sendiri. Ada tipe orang yang sulit sekali untuk menerima sesuatu yang baru atau sesuatu perubahan ya dalam diri dia. Mungkin dia tidak merasa bahwa karakter dia ini kurang baik ya. Nah, tapi kalau misalnya orang itu sudah menyadari bahwa karakterku ini memang kurang baik dalam beberapa hal, mungkin aku sulit menerima sebuah perubahan, atau aku sulit ketika ada orang memberikan aku sebuah informasi yang baik untuk diri saya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa mengkategorikan bagaimana caranya karakter orang ini, nah teman-teman akan menemukan bagaimana caranya lebih mudah berkomunikasi dengan orang tersebut. Kalau teman-teman mengenali karakternya, kan teman-teman bisa lebih mudah nih bahwa kalau dia tipe orangnya sensitif, berarti aku kalau ngomong harus hati-hati. Dia tipenya belak-belakan nih, aku berarti bisa ngobrol lebih santai sama dia. Maksudnya kalau aku agak ngegas-ngegas, dia orang bukan orang yang baperan, kurang lebih seperti itulah inisial penggambarannya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah, nah teman-teman bisa langsung ke step selanjutnya, ajak teman-teman atau orang-orang sekitar yang ingin diedukasi itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, contohnya mungkin webinar hari ini juga, atau ajak diskusi terhadap sebuah topik. Mungkin kalau lagi ketemu, lagi meet up sama teman-teman, atau lagi kumpul keluarga, atau mungkin kalau lagi muda-mudi ya, coba angkat sebuah topik obrolan ya, supaya kita bisa memahami bahwa sudut pandang orang ini seperti apa. Ketika kita memahami, nanti kita bisa giring secara perlahan bahwa itu harusnya nggak seperti ini, coba deh kamu nanti ikut, atau kamu lihat di akun atau di channel YouTube, atau mungkin di website atau situs pembelajaran online, atau mungkin ke literasi ini, bahwa sebenarnya memang itu tidak baik, kamu lebih baik seperti ini. Jadi kita bisa mengedukasi secara perlahan-lahan tanpa terkesan menggurui atau ikut campur. Kak, lalu tadi pertanyaan keduanya apa, Kak? Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita bisa mengedukasi anak yang di bawah umur, Kak, agar tidak mudah mempercayai berita hoax. Mengedukasi anak di bawah umur, ini agak something spesial karena saya belum punya anak ya. Jadi sini saya ngomong dari sisi sebagai seorang kakak atau seorang tante saja ya. Nah di sini kalau mungkin anak-anak kecil ya, coba masuk ke dunia mereka dalam artian dunia anak kecil ini kan sangat berbeda sekali dengan kita yang sudah dewasa. Yang remaja aja mesti berbeda. Nah coba misalnya anak-anak yang lebih kecil, dia lebih suka belajar secara visual. Mungkin contohnya dari sebuah gambar. Nah dari sebuah gambar itu kita buat ada informasi-informasi yang bisa dia pahami, tapi tentunya dengan bahasa anak juga. Atau mungkin dia ada tipe kalau melihat belajar itu harus yang video, jadi ada visual, ada suaranya. Nanti kita carikan video pembelajaran yang kurang lebih sesuai dengan kebutuhan kita sebagai orang yang ingin mengedukasi seperti apa. Mungkin contohnya terkait etika, atau tentang teknologi, atau memahami informasi. Atau ada tipe anak yang juga dia pendengar, jadi walaupun dia mengajar sesuatu, tapi dia ini telinganya sangat aktif, jadi ketika mendengarkan sebuah informasi dari orang tersebut, dia dengar. Nah jadi kita bisa coba carikan audio yang memuat tentang edukasi tersebut. Oke Kak, terus pertanyaan ketiga tadi apa? Udah sih Kak, cuma 2 pertanyaannya. Tadi narasinya agak sedikit panjang memang. Oh ya, oke ya. Jadi untuk mengedukasi orang-orang ini memang agak susah gampang secara personal, karena ya itu tuh kalau misalnya orangnya tidak mau, ya itu juga susah. Tapi memang untuk anak-anak di bawah usia, maksudnya mungkin sekolah dasar ke bawah, ini bisa diajarkan sejak dini ya, terutama tentang literasi digital. Jadi walaupun memang anak belum 100% memegang teknologi, itu literasi digital sudah tidak ada salahnya buat dikenalkan oleh orang tua. Karena jika sesuatu itu kan didasari dari kebiasaan. Ketika mereka sudah memiliki kebiasaan yang baik, nah ketika mungkin suatu saat sampai mereka ada kebiasaan yang sedikit menyimpang, mereka secara naluriah sadar bahwa oh iya ini perbuatannya salah, aku tidak boleh seperti itu, karena itu tidak seperti kebiasaan atau suatu hal yang baik yang sudah diajarkan oleh keluarga saya. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Murni atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan
ya. Dan kita berlanjut ke pertanyaan terakhir ditujukan untuk Ibu Titik Haryanti. Pertanyaan dari Nur Janatin, bagaimana cara menyeimbangkan antara perkembangan zaman yang sekarang semakin canggih, di mana segala sesuatu mudah didapat dan akses berbagai negara juga semakin mudah dan bebas, tetapi tetap mempertahankan rasa kepedulian, adab, dan sosial bagi sesama. Karena jika dilihat perkembangan zaman dan digital ini membuat rasa solidaritas, adab, dan sosial semakin berkurang. Jelas, Bu Titi? Silahkan dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang penting digarisbawahi bahwa kita adalah masyarakat yang bernorma, gitu ya. Dan yang kedua bahwa kita adalah masyarakat yang beragama. Maka ketika kita memegang norma dan nilai-nilai agama di dalam diri kita dan dalam kehidupan kita, maka dampak apapun yang terjadi di luar, apapun proses yang terjadi di luar ini tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga di sini yang penting adalah bagaimana ketika kita menyeimbangkan, ya bagaimana kemudian kita bisa tetap memegang ya nilai-nilai agama kita dan juga norma-norma yang ada di dalam hidup kita dan juga yang ada di dalam masyarakat kita, yang itu jangan sampai kemudian berubah dengan adanya nilai-nilai yang baru. Memang ini tidak mudah ya, dan mungkin juga ini mulai kita rasakan ada kelunturan nilai-nilai budaya, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Diasma bahwa penting sekali kita untuk memegang nilai-nilai budaya luhur kita ya, berkaitan dengan nilai-nilai agama kita, yang ini nanti akan menjadi benteng, sebenarnya akan menjadi benteng kita untuk beraktivitas dan nanti kita berinteraksi dengan orang lain. Sehingga mau di era manapun ya, ketika kita hidup, ketika dua nilai-nilai itu kita pegang, insya Allah kita tidak akan terlibas ya, tidak akan terlibas oleh perubahan dunia. Mungkin itu Mbak Nesha. Terima kasih untuk atas jawabannya, dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang sudah mendapatkan saldo berupa dompet digital money sebesar Rp100.000. Nanti silahkan nanti tim admin baiklah. Ini saya juga mau ngingetin ya buat seluruh peserta, jangan lupa nih untuk follow Instagram Presiden DIY, dan buat yang mau dapetin hadiah masih ada kesempatan untuk dapetin, karena bisa posting keseruan hari tahu semua teman-temannya, seluruh followers kamu, tentang ilmu baru yang kita dapetin dari siang sampai menjelang sore ini dengan hashtagnya Makin Cakap Digital. Tentunya ada hadiah berupa dompet digital money sebesar Rp100.000. Dan pastikan juga kalian semua sudah mendownload ya aplikasinya Siberkreasi, karena akan ada banyak kelas dan informasi yang bisa kamu ikuti nantinya. Terakhir, jangan lupa juga untuk download sertifikat di link nih yang sudah ada di kolom komentar. Tentunya bisa kamu dapatkan dari email yang sudah kamu terima. Baiklah, Nisha ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dan teman-teman Kabupaten Sukoharjo atas kehadirannya di hari ini. Untuk semua ilmu-ilmu dan sharingnya juga, mudah-mudahan semua peserta yang hadir pada hari ini bisa semakin positif dan cerdas dalam memaksimalkan ruang digital agar bisa terus berinteraksi dan berkolaborasi. Dan semoga juga teman-teman selalu menjaga kesehatan ya. Akhir kata, saya Nisha Syofia mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam berlangsungnya acara pada hari ini. Sampai jumpa lagi di kelas program Literasi Digital Nasional 2021 lainnya. Mari jadikan masyarakat Indonesia makin cakap digital. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Sukoharjo, Mbak Murni, Mbak Titi, Mas Jota, Mbak Ya, Titi. terima kasih. Salam ya, sehat-sehat. Salam sehat. Selamat berakhir pekan. Selalu bahagia. Ya. Saya luncurkan program
Recording stopped.